Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah rekomendasi power bank yang mendukung Mi Turbo Charging. Dalam hal ini nanti akan saya tes dengan ponsel Redmi 15C. Ini ada 5 power bank yang akan saya rekomendasikan, mulai dari brand Anker, dari brand Momek yang ukuran kecil ini. Kemudian kalau mau harga murah, ada dari brand Delcel. Kalau mau spesifikasi lumayan bagus, ada dari brand Venson. Terakhir nanti dari brand Robot, ini kapasitas besar 40.000 mAh. Seperti apa performa power bank yang saya rekomendasikan buat ponsel Mi Turbo Charging 33W ini? Simak videonya. Sebagai dasar tes, coba dahulu saya menggunakan adapter charger bawaan ponsel Redmi 15 yang support turbo charging 33W plus kabel bawaannya juga support Mi Turbo Charging 33W. Kalau kabel bawaannya ini menggunakan arus 3 ampere. Nah, langsung saya tes. Nah, lihat ini, saya hubungkan sekarang. Nah, Mi Turbo Charging aktif, ada desimalnya. Start dari baterai 11%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif PPS dengan struktur daya 8,6 volt kali 2,8 ampere sama dengan maksimal di 25 watt. Nah, ini secara teori 33 watt. Tapi realnya mencapai hingga 25, sekian. Lihat ini tadi maksimalnya 25,8. Sekarang kita cek dari sisi ripple. Nah, ini ripple-nya saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 50 mV. Delcel Gear ini modelnya ala-ala power bank outdoor. Di sebelah sini ada tulisannya Delcel, ini ada digital display-nya. Ketika tombol power yang ada di sebelah sini saya tekan, lihat dia akan nyala seperti ini. Di sini ada port Lightning untuk aktivitas recharging power bank. Di sebelah sini ada 3 port, dual port USB-A dan 1 port USB-C. Untuk aktivitas USB-A itu hanya bisa output saja, sedangkan USB-C bisa in, bisa out. Nah, di sebelah sini ada spesifikasi dari power bank itu sendiri. Intinya output maksimalnya 22,5 watt, inputnya sekitar di area 18 watt. Lihat ini, ada logo pesawatnya sehingga aman digunakan untuk penerbangan ke seluruh dunia kecuali Cina. Update untuk versi yang terbaru, Delcel Gear ini sudah mendukung sertifikat Triple C. Nah, oke. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat lewat USB Dr. Vinirsi ini, jalur USB-A dahulu. Nah, PD tidak aktif wajar ya karena lewat jalur USB-A. Lihat ini, kita tunggu sebentar. Samsung 15 watt aktif, Huawei fast charging 18 watt ataupun supercharger protokol Huawei bisa sampai hingga 20 watt. Nah, ini yang saya suka dari power bank daya 22,5 watt Delcel. Dia support VOOC sehingga bisa digunakan untuk ponsel misalnya Realme, Dart Charging ataupun VOOC Pump Express, dia juga aktif. Nah, lihat ini untuk tes PPS. Kita tunggu lihat ini ya, sudah jalan. Nah, dia power bank ini support PPS 22 watt, bisa dilihat di sini. PD-nya 20 watt. Nah, selebihnya ya kurang lebih seperti ini. Dia support 5 volt sampai 12 volt VWS-nya, 11 volt 2 ampere, QC 2.0 dan 3.0 aktif dengan voltase 12 volt maksimalnya. Ada tulisannya PD 3.0. Nah, lihat ini saya hubungkan. Nah, Mi Turbo Charging aktif, cuman tidak ada desimalnya. Nah, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi digital display, ini ada logo petir warna hijau nyala. Nah, artinya fast chargingnya aktif. Ingat ya, lewat jalur USB-C. Kemudian kita cek dari sisi struktur daya. Sebentar saya atur struktur menunya dahulu. Nah, seperti ini. Dia support PPS. Nah, ketika PPS yang aktif biasanya ke ponsel Mi Turbo Charging 33 watt itu terbaca sebagai ini Mi Turbo Charging. Tapi dayanya kok terlalu rendah ya, lihat ini. 7,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 12, sekian. Tapi secara tulisan Mi Turbo Charging aktif. Nah, unik ya. Kemudian saya masuk ke menu ripple. Lihat ini nilai ripple-nya. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 25 mV. Tidak terlalu tinggi. Nah, ini ya. Jadi secara tulisan power bank ini support Mi Turbo Charging, entah Mi Turbo Charging 33 watt atau seperti apa, dengan daya maksimalnya di 11, nanti maksimal di 14,3 watt. Nah, dia naik ke 17 watt. Nah, lihat ini. Nah, ini cukup bagus. Kalau quick chargingnya Xiaomi itu biasanya di area 18 watt, ini mencapai di 17 watt. Biasanya
Kalau quick charging itu ya tidak menyentuh di 18 watt, biasanya stabilnya di angka 15 sampai 16. Ini di area maksimal di 17,9 watt. Cukup bagus sekali. Cukup recommended buat teman-teman yang ingin mencari power bank Mi Turbo Charging harga murah. Link pembelian ada di deskripsi. Power bank Anker Zolo 22,5 watt. Lihat tampilannya cukup bagus. Nah, ini salah satu power bank harga paling murah di Anker, sekitar di area 200 ribuan. Ini pull-in kabel, bisa kita lihat di sini. Nah, lihat ini pull-in kabelnya. Sepanjang ini pull-in kabelnya USB-C ya. Kemudian kita lihat dari sisi tampilan secara keseluruhan, dia seperti ini. Ada tulisannya Anker. Ini ada digital display yang seolah-olah dia tidak ada digital displaynya. Ketika saya nyalakan, dia nyala seperti ini. Dari sisi sini lihat, ada tombol powernya. Kemudian dari sisi sini ada dual USB, satu USB A, satu USB C. Ada tulisannya IQ 2 dan IQ 3 untuk USB-C-nya. Warna biru muda. Untuk masalah build quality, Anker tidak perlu diragukan lagi, sangat-sangat berkualitas build quality-nya. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada spesifikasi dari power bank itu sendiri. Sebentar saya perjelas dahulu spesifikasinya. Dia spesifikasinya cukup banyak sekali. Intinya output maksimalnya 22,5 watt dan ini sudah mendukung sertifikat Triple C dan ada logo pesawat, sehingga aman digunakan untuk penerbangan seluruh dunia tanpa terkecuali. Lihat, ada tulisannya Li-ion. Ini mungkin maksudnya menggunakan sel lithium ion seri 20 yang model slim. Kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah. Selebihnya silahkan dilihat sendiri ya. Spesifikasinya sangat banyak sekali, mulai dari tulisan seperti ini dan berbagai macam logo atau sertifikat keamanan. Kemudian kita cek dari sisi USB A. PD tidak aktif wajar karena lewat jalur USB A. Lihat ini, dia Samsung support 9 volt. Kemudian FCP Huawei support supercharger dan super fast charging. Lihat ini, QC dia support 5 volt. QC 2.0 dia maksud saya 5 volt sampai 12 volt. QC 3.0 support maksimal di 11,9. Selebihnya semua merah. Kemudian lihat ini, saya buat kita tunggu sebentar. Masih loading ini. Nah, lihat sudah mulai proses. Dia support PPS 22 watt, PD-nya 20 watt. Untuk voltasenya support 5 volt sampai 12 volt, PPS-nya 11 volt 2 ampere. QC maksimal QC 2.0 12 volt, QC 3.0 12 volt juga. PD-nya 3.0. Nah, seperti ini ya kemampuan PPS dan PD dari Anker Zolo 22,5 watt. Nah, sekarang langsung saja. Ini saya hubungkan lewat built-in kabel. Lihat ini, sudah. Nah, Mi Turbo Charging aktif dan ada desimalnya. Terlihat jelas? Nah, lihat ini. Nah, cukup bagus dibandingkan dengan Delcel, bagus ini karena ada desimalnya. Dia yang aktif PPS dengan seluruh daya 7,9 volt kali 1,4 ampere sama dengan di 11, sekian watt. Tadi maksimal di 15 watt, lihat ini, 15 watt ya. Masih bagus Delcel ya, kemampuan auto maksimalnya kalau Delcel tadi di area 17. Tapi ini ya sudah lebih dari cukup. Kemudian coba saya cek dari sisi ripple-nya. Nah, lihat ini nilai ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 37 mV. Jadi cukup recommended buat teman-teman yang ingin cari power bank support Mi Turbo Charging dan ada desimalnya. Ini dari Anker, build quality-nya pasti bagus, mengingat ini seri power bank harga paling murah. Cukup recommended, link pembelian ada di deskripsi. Power bank Momex ukuran mini built-in kabel, namanya One Power Mini. Nah, lihat, cukup kecil. Ini cukup recommended buat teman-teman yang ingin cari power bank ukuran kecil, kapasitas 5000 mAh menggunakan sel Li-ion. Lihat, nah, Momex. Kemudian dari sisi dia built-in kabelnya seperti ini, bisa dilepas seperti ini. Ini dia menggunakan sistem USB-C semua. Satu built-in kabel C seperti ini. Kemudian yang kedua ada built-in kabel seperti ini dia. Lihat. Kemudian yang ketiga dia ada port USB-C seperti ini. Nah, kemudian sebentar saya kembalikan dahulu. Ini bisa dijadikan gantungan. Lihat. Nah, ya cukup simpel buat teman-teman yang ingin mencari mungkin power bank ukuran mini ya buat aktivitas traveling ringan, cukup recommended. Nah, kemudian kita lihat dari sisi sini, lihat. Ini digital display-nya kecil tapi build quality-nya sangat bagus. Momex, bukan brand kaleng-kaleng. Kemudian dari sisi sebelah sini kosong semuanya. Lihat spesifikasinya dia. Lihat ini, dia sudah support sertifikat Triple C sehingga aman untuk penerbangan ke seluruh dunia. Kemudian lihat ini,
kapasitas baterainya 5000 mAh. Secara aturan teorinya Momek, dia rel kapasitasnya mencapai hingga 2800 mAh. Lihat ini. Nah, seperti ini. Ini saya suka powerbank yang model spesifikasinya jujur seperti ini. Lihat. Dari 5000 ke 8800. Tapi relnya bisa di atas ini. Silahkan explore postingan saya yang lebih detail lagi ya untuk tes full di powerbank ini. Selebihnya silahkan dilihat sendiri ya. Spesifikasinya intinya output maksimalnya 22,5 watt. Nah, kemudian oke, kita cek dari sisi protokol isi daya cepat. Karena tidak ada USB-A-nya, langsung saya tes protokol isi daya cepat PD atau PPS-nya. Nah, kita lihat dia kemampuannya. Nah, support PPS 22 watt, kemudian PD-nya 20 watt. Nah, selebihnya kurang lebih sama ya, kayak powerbank 22,5 watt yang sudah saya tes sebelumnya mengenai struktur dayanya. Lihat nih. Saya hubungkan sekarang. Mi turbo charging aktif dan ada desimalnya. Nah, ukuran mini tapi bagus support Mi turbo charging. Lihat ini. Sekali lagi lihat. Nah, sebentar. Saya tata dahulu struktur menunya. Nah, sudah ini lumayan kelihatan struktur menunya yang lebih mudah dipahami. Dia support PPS dengan struktur daya maksimal di 15,4 watt dibandingkan dengan daya maksimal paling tinggi ada di Delcel tadi yang paling tinggi. Nah, kemudian struktur dayanya 8,1 volt kali 1,7 ampere sama dengan ini di rel 14, sekian watt. Nah, kemudian coba saya cek dari sisi ripple-nya. Nah, ini ripple-nya coba saya pause secara acak. Nah, kemudian saya dekatkan biar terlihat jelas. Lumayan tinggi dia nilai ripple-nya 106 mV tapi masih dalam kategori aman. Jadi cukup recommended powerbank Momek ini ukuran mini sel lithium ion jenis 21700 support Mi turbo charging anggap di area 22,5 watt dan ada desimalnya. Bila berminat link pembelian ada di deskripsi. Powerbank Vention 40 watt das seri. Ini dayanya besar, kapasitasnya juga besar di sekitar kapasitasnya 20.000 mAh. Lihat tampilannya dia seperti ini. Yang saya beli ini warna grey, ada tulisannya 40 watt. Ini built-in kabel, lihat. Nah, ya kemudian kita lihat sebelah sini ada tombol power. Ketika saya nyalakan, digital display-nya di sini akan nyala. Lihat seperti ini. Kemudian ini built-in kabelnya bisa berfungsi untuk kabel sebentar. Bisa berfungsi untuk gantungan plus USB-C output dan input. Nah, kemudian kita lihat dari sisi sini ada port ini, lihat USB-C-nya bisa untuk in out, dayanya 30 watt in, untuk outnya 40 watt. Sedangkan USB-A bisa output 22,5 watt. Nah, seperti ini. Kemudian kalau pengen tahu spesifikasinya sangat banyak, silakan dibaca sendiri seperti ini. Model FHG kapasitas maksimalnya ini kapasitasnya 20.000 mAh. Lihat ini. Rated capacity 12.000 mAh. Nah, ini saya suka model informasi seperti ini. Dia jujur, tapi realnya pasti di atas ini berdasarkan tes saya. Silakan explore di postingan saya tentang full tes dari powerbank ini. Kemudian lihat ini, dia sudah mendukung sertifikat Triple C dan ada logo pesawatnya sehingga aman digunakan untuk penerbangan ke seluruh dunia tanpa terkecuali. Oke, sekarang kita cek dari sisi USB-A dahulu, protokol isi daya cepatnya karena ini ada USB-A-nya. Untuk jalur USB-A, PD tidak aktif wajar karena jalur USB-A. Kemudian lihat Samsung support maksimal hingga 12 volt, Samsung 15 watt ya. Kemudian FCP Huawei support fast charging dan SCP Huawei support supercharger. QC support 12 volt dan QC 3.0 maksimal juga di 12 volt. Selebihnya semua merah. Saya masuk. Nah, kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, lihat ini. Kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, lihat PD dia support 45 watt. Sedangkan PPS 49 watt. Bagus. Ini PPS-nya lebih tinggi daripada PD. Secara teori 40 watt artinya dia menerangkan support PD 40 watt. Kira-kira seperti itu. PPS-nya 49 watt. Jos. Kemudian lihat dia support maksimal voltase 20 volt. PPS-nya lihat ini. 11 ini 20 ini mungkin ya 11 volt kali 4,5 ampere mungkin hasilnya ini, atau silakan dihitung sendiri lah ya. QC 2.0 support 12 volt, QC 3.0 support 12,1 volt. Lihat ini saya hubungkan lewat built-in kabel. Nah, Mi turbo charging aktif, sayang tidak ada desimalnya.
Nah, kemudian biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi kemampuan seteru dayanya. PPS yang aktif. Nah, karena dayanya ini 45 watt, dia pasti dayanya di atas 18 watt. Ini yang paling bagus. Nah, lihat. Dia maksimal di 24,8. 25. Nah, ini kalau disetarakan ya, setara dengan adapter charger bawaan plus kabel bawaan dari ponsel Xiaomi 33, dia dayanya stabilnya segini dari teori 33 watt. Cuman bedanya tidak ada desimalnya, secara tulisan sama-sama Mi Turbo Charging aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 2,8 ampere sama dengan di 25 watt tadi maksimalnya. Sekarang kita cek ripple-nya. Nah, lihat ini nilai ripple-nya sangat rendah tapi dayanya tinggi. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 34 mV. Sangat recommended buat teman-teman yang ingin cari powerbank support Mi Turbo Charging anggap 33 watt dengan nilai ripple yang rendah plus support sertifikat Triple C aman dibuat penerbangan ke seluruh dunia. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Terakhir, powerbank robot RT40. Nah, ini salah satu powerbank kapasitas paling besar yang saya miliki. 40.000 mAh kapasitasnya. Kemudian dia tampilannya seperti ini. Robot ini digital display-nya, area digital display-nya sangat besar. Tapi ketika saya nyalakan, digital display-nya sekecil ini. Nah, seolah-olah besar. Cukup bagus menampilkan seolah-olah digital display besar, tapi realnya ya sekecil ini. Memang standarnya digital display powerbank umumnya seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada port micro USB untuk input atau recharging powerbank. Kita lihat dari sisi kosong. Dari sisi sini lihat ada tulisannya daya maksimalnya 22,5 support PD dan quick charging 3.0. Ini ada tombol untuk menyalakan digital display. Nah, kemudian lihat ini ada gantungannya. Nah, ini ya ukurannya sangat besar karena 40.000 mAh. Kapasitas powerbank tidak bisa dibohongi ya, semakin besar ya semakin besar kapasitasnya ya semakin besar desainnya. Lihat, dia di sini ada 3 port, dual port USB A dan 1 port USB C. Kemudian kita lihat di baliknya ada berbagai macam spesifikasi. Sebentar saya perjelas dahulu. Nah, lihat ini dia spesifikasinya, output maksimalnya 22,5 watt, kemudian inputnya kurang lebih di area sekitar 18 watt. Nah, selebihnya silahkan dipahami sendiri spesifikasinya. Untuk powerbank ini karena kapasitasnya 40.000 mAh, kurang recommended untuk dibawa ke penerbangan naik pesawat. Lihat ini, tidak ada logo pesawatnya maupun sertifikat Triple C-nya. Kemudian, kita cek dari sisi protokol isi daya cepat lewat tes USB A dahulu. Lihat ini. Lihat dia Samsung 15 watt atau 12 volt aktif ya. Samsung fast charging, Huawei juga aktif supercharger maupun fast charging. Quick charging 2.0, 3.0 aktif dan VOOC dia juga aktif. Kemudian dia restart, kadang juga seperti ini. Mungkin beda modul ya, intinya dia spesifikasinya seperti itu tentang fast charging protokol fast charging protokol lewat jalur USB A. Sekarang saya masuk ke menu protokol. Nah, seperti ini. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini kita tunggu. Langsung PD-nya 20 volt, PPS-nya 22 watt. Sama seperti powerbank yang lainnya yang dayanya 22,5 watt. Untuk voltasenya maksimal di 12 volt. Untuk PPS-nya ini lihat 11 volt 2 ampere sama dengan 22 watt. QC 2.0 maksimal di 12 volt, QC 3.0 maksimal di 12,12. Seperti ini ya. Oke, sekarang saya tes dari sisi ini. Dari sisi sebentar. Nah, dari sisi langsung untuk charging ke ponsel. Nah, lihat ini saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Mi Turbo Charging aktif tapi tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita lihat ini powerbanknya ada petir hijau yang nyala atau indikator fast charging yang aktif. Kemudian kita cek dari sisi sebentar. Saya tata dahulu struktur menunya biar terlihat mudah. Lihat ini. Dari sisi struktur menu. Dia support PPS dengan seluruh daya 8 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 12 watt. Tadi maksimal di 14,3. Nah, memang rata-rata kemampuan PPS atau Mi Turbo Charging-nya Xiaomi untuk 22,5 watt ya sekitar daya segini. Paling tinggi tadi masih dimiliki oleh Delcel ya untuk 22,5 di area 17. Kemudian coba saya cek dari sisi ripple-nya. Nah, lihat ini nilai ripple-nya cukup bagus, lumayan rendah. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 29 mV. Jadi
buat teman-teman yang ingin cari power bank kapasitas sangat besar 40.000 mAh support Mi Turbo Charging, bisa pakai robot ini. Link pembelian ada di deskripsi. Jadi kesimpulannya, kelima power bank ini mendukung Mi Turbo Charging. Nah, cuma ada beberapa kriteria yang berbeda-beda masing-masing power bank berdasarkan tes saya. Misalnya Delcel ini support fast charging 22,5 watt dan mendukung Mi Turbo Charging. Harganya lumayan murah, sekitar di 100 ribuan, dan sudah support sertifikat Triple C untuk versi yang terbaru, sehingga aman digunakan untuk penerbangan ke seluruh dunia. Nah, kalau mungkin cari power bank yang kapasitasnya besar dan mendukung Mi Turbo Charging, bisa cari robot RT40 ini. Lega ya untuk menggunakannya. Ini kapasitasnya 40.000 mAh dan mendukung Mi Turbo Charging. Harganya ya lumayan, sesuai dengan kapasitasnya. Nah, kalau pengen cari power bank yang mendukung Mi Turbo Charging dan ada desimalnya, ada di dua power bank ini, yaitu Anker Zolo 22,5 watt. Ini salah satu power bank Anker seri paling murah, 22,5 watt, kapasitasnya 10.000 mAh. Berdasarkan tes ada desimalnya ke ponsel Redmi 15C fast charging 30 watt, Mi Turbo Chargingnya aktif, ada desimalnya. Kalau pengen cari yang ukuran sangat mini, simple untuk dibawa ke aktivitas luar ruangan, aktivitas ringan, bisa pakai ini Momex One Power Mini. Ini 5.000 mAh, support fast charging 22,5 watt dan mendukung Mi Turbo Charging, ada desimalnya. Tapi kalau pengen dayanya powerful, kapasitas besar, bisa pakai Vention ini. Ini muncul Mi Turbo Charging tapi tidak ada desimalnya, tapi secara output daya setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 watt, berada di area sekitar daya 24 sampai 20 watt. Ya setara, kurang lebih sama kayak menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Dan power bank ini sudah mendukung sertifikat Triple C dan ada logo pesawatnya seperti ini, sehingga aman digunakan untuk penerbangan ke seluruh dunia. Selebihnya terserah teman-teman mau memilih mana, sesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes rekomendasi power bank yang mendukung Mi Turbo Charging, mulai dari harga murah hingga harga yang mahal, mulai dari brand kualitas bagus hingga brand kualitas biasa, mulai dari kapasitas paling kecil hingga kapasitas paling besar maksimal di 40.000 mAh. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli semua power bank dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.